Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Izinkan saya Rendra Fahru Rozi, NIM 16010073 untuk memberikan penjelasan mengenai presentasi kami, ya, presentasi saya mengenai perkembangan publikasi ilmiah di Indonesia. Linknya teman-teman bisa akses di deskripsi, baik itu di blog saya atau di channel saya di YouTube. Baik, yang pertama adalah pendahuluan. Ya, menurut dikti bahwa publikasi ilmiah ini merupakan bagian dari siklus penelitian yang harus dilakukan oleh peneliti ketika selesai melaksanakan penelitiannya. Jadi setelah melaksanakan penelitian, seorang akademisi atau seorang peneliti membuat jurnal, ya, membuat jurnal. Jadi dia meneliti kembali apa yang telah dia teliti agar masyarakat itu tahu mengenai penelitiannya, dan yang paling penting adalah mendapatkan pengakuan oleh masyarakat dan rekan sejawatnya dalam lingkung ilmu pengetahuan tersebut. Yang kedua adalah jenis dan perubahannya. Jenis publikasi sangat beragam, ya. Misalkan kalau kita misalkan di tarbiyah, tentu lingkupnya adalah tarbiyah, gitu kan. Ada juga mengenai kesehatan, kemudian teknik, vokasi seperti itu, dan humaniora yang juga masing-masing mempunyai jurnal sendiri, ya. Idealnya setiap akademik itu yang mapan mempunyai jurnal dan publikasi sendiri, ya. Perubahan saat ini adalah jurnal yang dari versi cetak kepada versi yang elektronik yang disediakan oleh penerbit jurnal atau oleh para penulis autor itu, atau penulis atau disebut autor itu sendiri. Jadi setidaknya ada jenisnya, dan sekarang itu melakukan perubahan, gitu. Manfaat dari karya ilmiah itu setidaknya ada 6. Ini saya kutip dari sebuah buku, ya, sebuah buku terbitan dari Universitas Terbuka. Di situ mengutip mengenai manfaat. Yang pertama adalah keterampilan membaca itu berkembang bagi penulis itu. Selanjutnya adalah penulis akan berlatih, ya, mengintegrasikan, menyambungkan antara bacaan dan gagasannya. Ya, penulis yang ketiga adalah penulis akan akrab dengan kegiatan perpustakaan, ya, mengumpulkan data, mengolah data, menseleksi data dan sebagainya. Kemudian akan terampil untuk mengorganisasikan mana data yang primer, mana data yang sekunder dan sebagainya. Seperti itu. Dan juga disajikan. Yang kelima adalah mendapatkan kepuasan intelektual, ya, karena memang hasil penelitian itu akan memberikan kepuasan bagi penulisnya, termasuk bagi insan akademik yang mencari referensi untuk penelitian. Yang keenam adalah menyumbang perluasan ilmu pengetahuan. Nah, ini sangat penting sekali. Slide yang ketiga, bahwa publikasi ilmiah ini menjadi indikator kemajuan, ya. Mengapa? Ya, karena memang publikasi ilmiah ini adalah tanda bergeraknya roda penelitian, ya. Ya, ketika ini bergerak, maka akan menjadi pilar penting mengukur kualitas perguruan tinggi itu, termasuk ketika dihilirkan ke dalam ke pelaku industri. Ini sangat penting sekali, ya, sehingga keluarlah produk-produk hasil dari penelitian itu, termasuk ketika itu masukin di tarbiyah, ketika penelitian itu diteliti oleh peneliti, lahirnya apa? Produknya adalah kepada peserta didik, seperti itu. Nah, ini makanya sangat penting, ya, seperti itu. Nah, kalau kita lihat sendiri dari peringkat publikasi ilmiah dari tahun 2017 yang angkanya 9 ribuan,
2018 yang angkanya 22.000, tahun 2019 itu sudah mencapai 32.000 dan ini masuk ke dalam juara ya, juara se-ASEAN. Subhanallah ya Indonesia. Kemudian yang kelima, slide yang kelima, di sini ada grafik mengenai Indonesia itu pada tahun 2018 di peringkat kedua ya, grafiknya naik, dan juga pada tahun 2018 itu juga institusi yang paling banyak menyumbangkan publikasi ilmiah ini adalah ITB, termasuk hingga saat ini saya akses ya, ITB sama UI ini saing-saingan lah ya, seperti itu. Slide yang keenam ya, di sini saya menyajikan mengenai jurnal keluaran dari PTKI, Perguruan Tinggi Keagamaan Islam ya. Ini juga meningkat. Tahun 2019 ada 768 jurnal ya, dibandingkan tahun 2018 yang 300 gitu kan. Wah, luar biasa ya. Ya, seperti itu. Jurnal yang terakreditasi Sinta 1 sebanyak 5 ya, yang Sinta 2 132 dan sebagainya ya. Dan ini kita bisa cek ya pada portal moraref.kemenak.co.id yang mencapai 1.724 jurnal dengan jumlah artikel sebanyak 50.290 buah. Ini tahun 2020 ya. Nah, ini juga di akhirnya kebijakan ini ya termasuk atas menjadi dorongan nih kebijakan publikasi ilmiah ya, di slide yang ketujuh itu, bahwa yang pertama dari tahun 2014 ya ada namanya peraturan angka kredit dosen. Ini mendorong nih supaya dosen itu terpacu untuk membuat jurnal. Tahun 2015 juga sama ya. Ini ada kewajiban lain ya dari dosen itu adalah mempublikasikan publikasi ilmiah sebagai salah satu sumber belajar. Nah, 2017 sama ya, menekankan kewajiban, bahkan ini lagi ya, kalau ingin menjadi rektor, menjadi lektor ya, menjadi guru besar atau profesor harus mempunyai publikasi ilmiah seperti itu. Nah, akhirnya ketika tahun 2018 ini baru muncul Permen Ristek Dikti nomor 9 tahun 2018 tentang akreditasi jurnal. Jadi sudah diakreditasi jurnal yang disebut dengan Arjuna itu ya. Nah, kita mengenal Sinta dulu ya. Apa itu Sinta? Ya, Sinta itu adalah untuk memudahkan pendaftaran, itu di slide ke-8 ya, untuk memudahkan pendataan dan pemetaan publikasi ilmiah yang dilakukan oleh akademisi dan peneliti di Indonesia. Maka Dirjen Risbang Kemenristek Dikti menginisiasi terbangunnya Sinta ini, Sistem Indeksasi dan Sitasi Indonesia ya. Jadi dia adalah pusat indeks, referensi dan kepakaran terbesar di Indonesia yang berbasis web ya, sangat cepat aksesnya, terukur ya, dan sebagainya ya. Dari mana ini kontennya? Berasal dari publikasi akademisi dan peneliti di Indonesia serta jurnal Indonesia yang sudah terbit secara elektronik dan punya profil, punya publikasi dan citasi di pengindeks bereputasi, misalnya di Google Cendekia misalkan, atau di OJS ya. Kalau kampus kita itu punya OJS-nya, nah itu ada profil kitanya seperti itu. Dan itu terindeks dengan Sinta ya. Nah, sistem Sinta ini dikembangkan ya untuk mengintegrasikan publikasi dan jurnal yang terbit di Indonesia sehingga dapat dipetakan kinerja penulis ya, jurnalnya dan institusi berdasarkan jumlah publikasi dan citasi yang diperoleh serta peta kepakaran. Ini sistemnya nih ya, jadi dia terintegrasi, itu terhubung antara publikasi dan jurnal yang terbit. Nah, ini memudahkan untuk pemetaan. Nah, ringkasnya
bahwa Sinta ini punya fungsi dasar yaitu mendata publikasi sitasi akademisi, kemudian menilai kinerjanya, melihat analisisnya, atau disebut ada juga namanya sintametrik. Ya, jadi teman-teman nanti bisa memantau kinerjanya. Nah, ini ada di slide ke-10 tuh. Nah, sinta.ristek.brain ya .go.id. Nah, situ teman-teman bisa lihat di situ. Teman-teman bisa ulik ya seperti itu. Kesimpulannya bahwa dari tahun ke tahun publikasi ilmiah di Indonesia senantiasa meningkat hingga menjadi peringkat 1 se-ASEAN. Begitu pula pada jurnal terbitan perguruan tinggi keislaman ya. Itu juga meningkat ya. Itu juga meningkat dan dapat diakses di Moraref gitu. Teman-teman bisa lihat di situ. Nah, ini penting ya bagi kita itu untuk mengetahui Sinta dulu ya dibandingkan yang lain-lain. Kenapa? Karena memang Sinta ini ya penting juga sih ya. Biasanya kalau untuk Arjuna itu yang sudah punya OJS, jadi sudah bukan lagi penulis tapi penerbitnya, dialah yang mempunyai sistem ya jurnal online itu ya, misalkan tadrib ya, taklim dan sebagainya, itu dia punya harus terakreditasi ke situ. Nah, kalau untuk penulis sendiri ya juga bisa, misalkan dia terindeks oleh DOI dan sebagainya. Nah, itu nantilah ya bisa didalami sendiri-sendiri. Demikian teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih ya. Jika ada pertanyaan atau sanggahan, saran ya, dan kritik misalnya, saya terima dengan dengan email atau dengan komentar seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.